Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Selasa 28 Oktober 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info nih kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi semakin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Langsung kita ke pembahasan. Market update hari ini membawa pasar ke mode risk on penuh nih. Didorong oleh konsensus deal dagang US-China, emas langsung koreksi, sementara saham dan tembaga mencetak all-time high baru menjelang keputusan The Fed dan KTT Xi dan Trump. Untuk berita yang pertama, pasar bereaksi dramatis terhadap berita baik dari negosiasi dagang US dan China. S&P 500 ditutup di atas 6.800 untuk pertama kalinya, dan Nasdaq serta Dow Jones juga mencapai rekor tertinggi baru atau all-time high baru. Rally ini dipimpin oleh saham-saham teknologi, terutama chipmaker seperti Nvidia dan juga Broadcom. Karena ancaman software ke China itu mereda ya. Sebaliknya, harga emas jatuh di bawah 4.000 per ons. Meskipun pagi ini ada technical rebound sedikit ya, sentimen risk on membuat orang-orang berani untuk ambil resiko. Membuat permintaan aset safe haven seperti emas itu anjlok. Perak bahkan drop lebih dari 4%. Analis sepakat perbaikan hubungan US-China adalah pemicu utama koreksi emas. Meski The Fed diprediksi akan memotong suku bunga yang biasanya membuat emas itu naik, tapi faktor geopolitik lebih mendominasi saat ini. Copper mendekati all-time high. Tembaga yang sering disebut Dr. Copper, indikator kesehatan ekonomi global, terus merangkak naik dan mendekati all-time high-nya. Ini menunjukkan pasar yakin deal US-China akan memacu pertumbuhan ekonomi global. Ini gue jadi tahu ya kenapa di anime One Piece, Chopper itu jadi dokter ya. Oke. Udah out of topic, kita langsung lanjut ke berita yang kedua. Konsensus awal kesepakatan dagang sudah di tangan, dan ini langsung menciptakan winners dan losers di pasar. Yang kalah dari deal dagang US-China adalah penambang rare earth di US. Berita bahwa China akan menunda restriksi ekspor rare earth mereka selama setahun, langsung membuat saham perusahaan penambang rare earth US anjlok parah. United States Antimony turun 22,4%, Neocorp turun 14,1%. Ini karena leverage mereka terhadap China tiba-tiba hilang. Terus juga Trump tanda tangan deal mineral dengan Jepang. Meskipun negosiasi dengan China mulai membaik, Trump tetap menjalankan strategi jangka panjang untuk mendiversifikasi pasokan. Hari ini, Trump dan Perdana Menteri Jepang menandatangani perjanjian untuk mengamankan suplai critical minerals dan rare earths. Di sisi energi, OPEC Plus diperkirakan akan menyetujui kenaikan produksi minyak kecil sekitar 137.000 barel per hari dalam pertemuan 2 November. Keputusan ini akan mempertimbangkan hasil KTT US dan China dan sanksi Rusia karena harga minyak tetap sensitif di sekitar $66. Terus kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Di tengah ketegangan dagang yang mereda, regulator China bergerak untuk menstabilkan dan melindungi pasar domestik mereka. Penyelidikan fake news. Regulator sekuritas China mengumumkan akan menindak tegas penyebaran informasi palsu atau menyesatkan melalui media sosial yang mengganggu pasar saham. Ini untuk mengontrol sentimen pasar yang sensitif. China juga akan memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi investor kecil dan menengah, termasuk menindak keras IPO palsu dan pengungkapan keuangan palsu. Regulator China mendesak perusahaan yang terdaftar di bursa untuk mengadopsi skema pembelian kembali saham atau share cancellation buybacks sebagai cara untuk menghargai investor, mirip dengan praktik yang disukai di US. Jadi kesimpulannya, semua perhatian pasar itu masih terfokus untuk 2 hari krusial ini ya. Di hari Rabu ada FOMC, lebih tepatnya Kamis subuh ya. Prediksinya The Fed akan potong suku bunga sebanyak 25 basis point. Terus di hari Kamis ada KTT Trump dan Xi. Prediksinya adalah tanda tangan deal awal trade war dari US dan China, dan juga kesepakatan TikTok. Jadi yang perlu diwaspadai adalah sentimen risk on sekarang sangat kuat ya. Tetapi jika salah satu dari 2 event besar minggu ini gagal, misalnya The Fed lebih hawkish, atau misalnya dia sekarang lebih fokus ke inflasi lagi dibandingkan ketenaga kerjaan, itu bisa bikin market itu balik arah ya. Termasuk juga perkiraan untuk KTT Xi dan Trump. Kalau misalnya gagal, itu bisa bikin market balik arah secara cepat. Bahkan sell off itu bisa terjadi gitu. Jadi kita perlu lihat untuk update berikutnya ya seperti apa. Dan pastikan kita tetap gunakan risk management yang proper.
Terus kita langsung lanjut ke Farsight. Nah, untuk Farsight kita bisa lihat di sini dari tanggal 24 Oktober hari Jumat kemarin, ini ada inflow ya, tapi inflow-nya nggak gitu signifikan, bisa dibilang kecil banget nih untuk ETF flow-nya Bitcoin. Terus untuk tanggal 27 Oktober, sama nih, ada inflow juga, tapi infonya juga kecil banget ya. Ini bisa dibilang market itu memang lagi akumulasi, tapi akumulasinya itu pelan-pelan dan sangat berhati-hati nih, karena bisa dibilang minggu ini kan minggu sibuk. Market masih di tengah uncertainty yang besar gitu. Jadi mungkin aja pelaku ETF menerapkan risk management, jadi akumulasinya itu nggak agresif gitu. Ini untuk data 27 Oktober masih excluding BlackRock ya, jadi inflow-nya itu kecil, cuma 84 juta, terus juga hari Jumat kemarin kecil ya, inflow-nya cuma 90,6 juta. Jadi kayak inflow-nya itu kecil, masih belum sampai 3 digit. Jadi kita tunggu aja untuk inflow-inflow berikutnya ya. Semoga tetap inflow dan sentimen pasar bisa berbalik 180 derajat jadi bullish. Terus kita langsung lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum justru tanggal 24 Oktober hari Jumat kemarin itu outflow ya. Dengan BlackRock itu outflow-nya 3 digit nih, 101 juta. Jadinya total outflow-nya di hari Jumat kemarin tuh mencapai 93,6 juta dolar. Ini terbilangnya kecil kalau misalnya dibandingin sama inflow-nya di 2 minggu lalu. Tapi kita perlu ingat nih, minggu lalu itu lebih dominan outflow dibandingkan sama inflow. Jadi sentimen masih buruk ya. Sentimen ETF itu masih buruk untuk Ethereum. Tapi kabar baiknya tanggal 27 Oktober itu udah mulai inflow, tapi beneran kecil banget deh. Ini kecil banget, 61,4 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock, tapi bisa dibilang hampir seluruh pelaku ETF itu melakukan inflow nih. Jadi kita lihat aja untuk minggu ini seperti apa. Apalagi ada sentimen yang sangat besar ya, yang tadi kita udah bahas. Itu ada FOMC, terus ada deal dagangnya US sama China, terus ada deadline-nya dari US untuk keputusan China soal rare earth. Jadi kemungkinan besar bakalan ada volatilitas yang lebih besar dari minggu lalu. Hopefully bisa ngedrive market crypto untuk tetap bullish ya. Oke, terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan. Kita mulai dulu dari S&P 500. Karena S&P 500 katanya bullish banget nih, dia ciptain all time high baru. Kita lihat ke pergerakannya sekarang. Kalau misalnya kita lihat dari time frame daily, di sini memang kelihatan ya. Di sini dia kenaikannya beneran bikin gap yang lumayan gede nih. Bahkan kurang lebih sama ya sama Nasdaq yang kemarin kita bahas. Di sini dia ciptain all time high baru, jadinya bikin ada gap di sini. Kalau misalnya ada gap di sini, biasanya sih bakalan ditutup dulu sih. Karena emang karakteristiknya S&P 500 seperti itu. Jadi kemungkinan dia akan tutup dulu gapnya. Ini kita hapus dulu proyeksi kita kemarin. Proyeksi kita kemarin kan di sini, pada saat dia di sini, kemungkinan dia bisa ada rejection, atau kalau misalnya dia di sini breakout, dia bisa kenceng banget. Dan ternyata skenario yang ke play out, dia beneran breakout dan kenceng banget ya. Dan ini sesuai sama proyeksi kita kemarin. Kemarin kita bilang kalau misalnya deal dagang US sama China itu membaik, itu bisa langsung breakout, dan beneran membaik ya. Semoga dia bakalan tetap bullish, karena kalau misalnya dia bullish, biasanya market crypto itu mengikuti pergerakannya S&P 500 dan juga Nasdaq. Jadi kita bahas dulu dari 4 hour-nya. Ini dia kencang banget ya, naiknya kencang banget, bahkan bikin gap nih di sini. Dan demand 4 hour-nya juga masih sangat jauh ya. Di sini masih sangat jauh, dan kalau kita lihat di 1 hour, di 1 hour pun sama, ini ada gap, bisa dibilang ini adalah key levelnya nih. Kalau misalnya dia keisi, hopefully dari area sini itu ada pemantulan ya. Karena biasanya kalau ada gap seperti ini akan diisi dulu, baru habis itu dia mantul gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak ketahan gimana? Kalau nggak ketahan, dia masih bullish ya. Walaupun di situ adalah key levelnya, tapi di sini masih ada demand 1 hour dan juga demand 4 hour-nya. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia perlu untuk isi bensin dulu gitu ke sini, itu sangat wajar sekali. Tapi expecting turunnya nggak sedalam ini ya. Karena kalau sentimennya itu sangat bagus, sangat positif gitu untuk minggu ini, kemungkinan dia bakalan retracement sampai sejauh ini tuh kecil gitu. Jadi kita harapannya dia retracementnya mungkin cuma segini aja, baru habis itu dia melanjutkan kenaikan. Kayak gitu sih Nasdaq, nggak banyak yang bisa kita bahas karena dia juga habis break of structure-nya dia bikin all time high baru. Terus untuk demand daily-nya itu udah bisa kita pindahin ke sini, karena ini adalah last pullback-nya untuk daily-nya. Terus sekarang dia masih naik ke atas ya, belum ada pullback sama sekali, jadi kita lihat aja nanti untuk pergerakan berikutnya. Kayak gitu, terus kita langsung lanjut ke DXY. Kita pengen lihat nih, kekuatan US dollar sekarang seperti apa ya. Oke, di sini kelihatan ya, dia masih konsolidasi aja nih, even di time frame besarnya, dia beneran cuman bergerak di situ-situ aja gitu. Jadi kekuatan US dollar itu masih terjaga di sini, karena secara weekly time frame, bisa kelihatan ya di sini, secara weekly time frame dia kan creating higher high gitu.
Dan sekarang dia lagi ketahan di trendline yang terbilang krusial ini nih. Karena trendline ini tuh menjaga pergerakan US dollar itu, kekuatannya itu tetap bullish dari sejak 2014 nih. 2014, terus habis itu dia sempat mantul di trendline itu di tahun 2021, dan sekarang kita lagi retest lagi ke trendline yang sama. Jadi expecting mungkin ada rejection dulu dari sini, tapi harapannya balik lagi semoga dia bisa bearish ya. Karena kalau misalnya US dollar itu bearish, itu bagus untuk risk on asset. Tapi kalau misalnya dia mantul dan akhirnya dia kembali bullish, itu bakalan buruk buat market kripto ya, karena kekuatan US dollarnya itu naik dan otomatis orang-orang akan cenderung lebih pilih untuk pegang US dollar dibandingkan sama cryptocurrency gitu. Dan sentimen risk on bisa aja kembali menurun gitu. Jadi coba kita bahas dari time frame yang lebih kecil ya. Kalau dari daily dia masih bullish, ini sama kayak proyeksi kita kemarin, ini last pullback-nya di creating higher high, habis itu dia pullback dan sekarang dia masih mencoba untuk creating higher high lagi nih. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, dia udah mulai ada exhaustion nih. Jadi di sini dia udah mengalami rejection, tapi rejectionnya belum signifikan gitu. Jadi dia masih bergerak di dalam candle bullish ini nih. Kalau misalnya kita lihat dari 4 hour-nya pun sama ya. Ini adalah pullback terakhir untuk 4 hour. Kenapa gue nggak tandain di sini? Soalnya di sini cuman inside bar gitu. Walaupun dia di sini dia ngasih pemantulan ya, tapi tetap demand 4 hour yang valid itu di sini. Terus untuk 1 hour-nya sama, kurang lebih dia udah MSS di sini. Dia sempat bearish ya. Di sini dia sempat bearish. Terus habis itu dia ternyata berhasil untuk MSS to bullish nih di sini. Di sini berhasil MSS to bullish. Ini terakhir kita bahas demand 1 hour-nya di sini ya. Tapi ternyata dia udah berhasil untuk back to bearish di internalnya gitu. Karena ini internalnya, jadi kita tandain aja di sini. Jadi untuk demand 1 hour-nya yang valid itu masih di bawah sini karena di sini bisa dibilang dia one push ke atas gitu. Jadi untuk demand 1 hour-nya itu masih di sini. Kemarin yang tandain di sini gimana, Bang? Ini kemungkinan besar gue salah nandain ya, karena di sini dia cuma inside bar. Terus habis itu walaupun dia di sini opening candle-nya di sini, tapi bisa dibilang ini cuma tutupan weekly ya, karena di sini hari Sabtu, ini hari Senin. Jadi ada gap-nya, terus habis itu diisi, terus dia lanjut naik ke atas gitu. Jadi mungkin kita akan lihat dari internalnya aja ya. Dari internalnya di sini dia udah bearish, dia react well dari supply ini, terus habis itu ada rejection, dia creating lower low, dia creating lower low lagi. Jadi untuk supply terakhirnya itu masih di sini dan expecting dia creating lower low, bahkan bisa aja dia retest ke demand 1 hour yang eksternal ini nih. Jadi untuk minggu ini ekspektasinya kekuatan US dollar bisa melemah ya. Kalau misalnya kalian ada trading forex mungkin bagus untuk mencari aset-aset yang mungkin akan lebih kuat dibandingkan sama US dollar. Mungkin kayak Euro USD atau GBP USD, itu mungkin akan jelas biasnya. Mungkin juga USD GPY juga boleh. Kalau misalnya kalian ada trading di forex. Terus kita langsung lanjut ke Bitcoin. Nah untuk Bitcoin ternyata dia abis ke-reject ya. Dia beneran ke-reject nih dari supply 4 hour ini. Jadi expecting mungkin aja dia akan balik lagi ke demand 1 hour ini. Atau bisa dibilang dia mungkin akan balik ke SNR ini. Karena bisa dibilang kenaikan di sini tuh lumayan agresif ya. Jadi expecting dia mungkin ada koreksi dulu sebelum akhirnya dia berhasil untuk breakout dari supply 4 hour ini. Karena emang Bitcoin itu karakteristiknya dia koreksi dulu sebelum akhirnya breakout gitu. Sering banget kejadian seperti ini. Jadi kita akan bahas dari time frame kecilnya aja ya. Dari time frame kecil ini untuk demand 1 hour-nya itu masih jauh ya. Masih jauh banget di sini, atau mungkin kalau misalnya kita mau lihat dari internalnya, kita bisa tandain level ini nih. Level ini lumayan krusial karena ini konsolidasi before akhirnya dia breakout ke atas. Dan breakoutnya bahkan lumayan kenceng ya, lumayan kenceng banget. Jadi kita bisa tandain demand 1 hour ini, expecting pergerakan berikutnya untuk sekarang itu mungkin bakalan konsolidasi ya. Karena masih nunggu FOMC, terus juga masih nunggu Jerome Powell ngomong. Ini bakalan ada boarding pace lagi nih di sini. Sebelum akhirnya Bitcoin akan menentukan apakah dia mau breakout ke atas atau justru breakdown ke bawah gitu. Hopefully dia bisa breakout ke atas ya, karena kalau misalnya dia breakdown ke bawah, itu bakalan capek lagi building momentumnya, bangun sentimennya bakalan capek lagi. Walaupun kita memang nggak boleh ini ya, nggak boleh berharap bahwa Bitcoin dari sini bakalan langsung breakout gitu, atau Bitcoin nggak boleh turun lebih dari ini. Nah, justru kita harus menghindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kita udah punya satu bias dan kita tetap fokus ke bias itu aja, skenario itu aja, kita jadinya nggak siap dengan segala skenario gitu.
Kalau misalnya kita nggak siap, biasanya kita bakalan rungkat ya. Kalau misalnya di trading kita nggak siap dengan satu skenario, itu pasti kita bakalan rungkat gitu. So, kita harus tetap aware dengan sentimen pasar minggu ini bakalan ada volatilitas tinggi karena ada FOMC, terus juga ada deal dagang US sama China. Itu kita harus pantau terus ya. Semoga bakalan ada kabar baik gitu. Terus gimana bang kalau misalnya dia langsung breakout? Kalau misalnya dia langsung breakout ya bagus-bagus aja. Expecting dia bisa sampai ke area 120 ribuan lagi ya. Karena di area 120 ribuan lagi, itu banyak banget posisi yang siap dilikuidasi sama market gitu. Jadi expecting kalau misalnya dia breakout, bisa sampai ke area 120 ribu lagi, atau bahkan bisa creating all time high lagi gitu. Ngikutin Nasdaq sama S&P 500. Jadi kayak gitu untuk Bitcoin, untuk skenario yang breakdown retest itu udah bener-bener hilang ya. Skenario ini nih yang dia breakdown terus retest untuk melanjutkan penurunan itu benar-benar udah terinvalidasi dan akhirnya harga Bitcoin itu langsung naik ke atas secara cepat gitu. Expecting dia retest lagi ke area SNR ini, baru habis itu dia melakukan kenaikan ke atas. Kayak gitu ya untuk Bitcoin, terus kita langsung lanjut aja ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum dia masih reject ya sama SNR ini, walaupun dia bagus nih kenaikannya, dan secara struktur gambaran besar pun dia bullish banget ya. Kenapa gue bilang bullish? Karena secara eksternal dia bullish, dia cuman ke retest kali nih di main daily ini dari event kapitulasi kemarin di tanggal 10 Oktober, dan sekarang dia mantul, dia creating momentum lagi, dia retest lagi ke area bull FVG ini, dan sekarang dia lagi ke reject lagi dari area SNR ini. Kalau misalnya kita biasnya dia masih akan konsolidasi lagi sama kayak Bitcoin, mungkin dia akan melakukan penurunan sampai ke area sini nih. Ini area apa bang? Nah, sekarang kita bahas ya dari 4 hour-nya. Dari 4 hour-nya di sini kita bisa lihat ya, dia itu sebenarnya dia still bearish di sini. Supply 4 hour-nya itu kurang lebih sama ya sama supply daily-nya. Jadi kita akan lihat dari struktur internalnya aja. Kalau dari struktur internal kan di sini dia udah berhasil MSS to bullish nih. Sebenarnya sekarang lagi di area yang lumayan krusial gitu. Tapi gua ragu ya kalau misalnya dia bakalan bisa survive dari area sini, karena kalau misalnya Bitcoin-nya itu mau turun ke area yang lebih bawah, kemungkinan sih Ethereum bakalan ngikut, mungkin aja dia bakalan sampai ke area sini dulu, baru habis itu dia lanjut pemantulan lagi gitu. Tapi expecting dia nggak langsung mantul kenceng ya, karena kan minggu ini tuh minggu sibuk gitu. Mungkin pergerakan sebenarnya itu baru akan terjadi di minggu depan gitu. Jadi expecting dia akan ada fake out dulu, baru abis itu di minggu depan akan ada pergerakan yang sebenarnya gitu. Jadi saran gue jangan terlalu agresif dulu untuk minggu ini, karena ini minggu FOMC, dan pastikan kita menggunakan risk management yang proper ya. Oke, lanjut dulu untuk 4 hour-nya itu masih di sini area pentingnya. Sebenarnya di sini sih, karena ini adalah last swing low-nya gitu. Tapi karena dia masih konsolidasi aja, jadinya lumayan membingungkan gitu. Dia belum mampu untuk creating lower low, tapi dia juga belum mampu untuk creating higher high gitu. Jadi secara 4 hour saran gue jangan terlalu pusing. Kita nggak usah pusingin structure 4 hour-nya karena dia masih belum kemana-mana, dia belum mampu untuk creating higher high, dia belum mampu untuk creating lower low, dan strukturnya masih nggak jelas karena dia emang lagi konsolidasi aja gitu. Jadi kita lihat aja dari 1 hour-nya. Kalau secara 1 hour di sini kelihatan ya, kelihatan jelas dia udah breakout structure di sini. Dan untuk demand terakhirnya itu di sini. Ini areanya lumayan besar. Jadi expecting dia mungkin ada fake out dulu di sini. Mungkin dia bisa sampai ke sini. Sama kayak proyeksi yang ini nih, mungkin dia akan tembus di main 1 hour ini, baru habis itu ada pemantulan, kita nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja nanti untuk pergerakannya seperti apa. Kalau sekarang masih sama, expecting dia akan koreksi dulu, sambil menunggu event penting minggu ini ya, kayak gitu. Kayak gitu untuk 1 hour-nya, ini kalau misalnya kalian mau manfaatin, boleh manfaatin di area sini. Di sini tuh masih boleh untuk manfaatin pergerakan Ethereum, karena di sini masih ada demand yang lumayan krusial ya. Lumayan krusial untuk time frame 1 hour. Tapi notes-nya, ketika harga Ethereum itu nyampe ke sini, kita harus lihat reaction candle yang bagus gitu. Misalnya bullish engulfing, atau misalnya ada 3 candle confirmation, kayak misalnya dia bikin morning star pattern, kayak gitu. Baru habis itu kita memutuskan kita mau ambil tradingan itu atau enggak gitu. Pastikan untuk candle confirmation-nya itu di candle 1 hour ya, karena kan kita analisanya itu di time frame 1 hour, kayak gitu. Jadi kita tahu jelas nih konfirmasinya ada, baru habis itu kita sikat setup ini gitu. Pastikan menggunakan risk management yang proper ya.
Jangan all in, karena ini juga minggu sibuk, mungkin gue akan ambil setup ini, tapi mungkin size-nya nggak besar ya, mungkin gue akan pakai 0,5% nih, karena kita tradingnya itu di struktur internal gitu, jadi kita nggak tahu nih, bakalan bisa menjaga pergerakan ini untuk tetap bullish apa enggak gitu. Jadi expecting di sini ada fake out dulu, baru habis itu kita ambil tradingannya kalau misalnya ada candle confirmation. Kayak gitu ya untuk Ethereum. Terus kita langsung lanjut ke Solana. Solana terakhir kita bahas di sini ya. Di sini kita mau ambil tradingannya, ternyata reactionnya itu cepet banget ya. Bahkan gue baru selesai record itu dia langsung mantul gitu. Ini jujur tradingan ini gue nggak ambil sih, karena ya gue masih record jam segitu gitu. Dia langsung mantul dan gue nggak sempet ngapa-ngapain ya. Ternyata dia reactionnya cepet banget, sayang banget ini kita nggak ambil. Terus kita langsung lanjut aja ke pembahasan hari ini. Terakhir kita bahas dia secara internal itu still bullish ya. Terus habis itu dia MSS tuh bearish di sini. Terus habis itu dia MSS lagi tuh bullish di sini. Jadi bisa dibilang dia kurang lebih sama pergerakannya sama altcoins lainnya. Karena dia cuman konsolidasi aja gitu. Dari gambaran besar misalnya 4 hour gitu. Nah bisa kelihatan kan. Dari range trading ini dia masih belum mampu untuk creating lower low atau bahkan dia belum mampu untuk sampai ke supply 4 hour ini gitu. Jadi mungkin untuk range trading yang kita lihat mungkin yang ini ya. Range trading yang akan kita pantau yang ini. Jadi expecting dia cuman bergerak di sini-sini aja gitu. Kecuali dia ada breakout ke atas, baru habis itu kita lihat reaction candle-nya di supply 4 hour dan 1 hour ini gitu. Kalau dari internal structure-nya dia still bullish. Ini kan demand terakhir nih di internal structure di 1 hour. Mungkin expecting dia akan creating higher high lagi di sini, tapi habis itu dia ada rejection lagi gitu. Kayak gitu ya untuk Solana. Jadi secara internal structure dia still bullish. Dan untuk resisten terakhirnya itu ada di sini nih, di kisaran harga 205,33. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya 4 hour. Dari 4 hour sama kayak yang tadi kita udah bahas, dia cuman konsolidasi aja di sini. Dan secara daily, kita lihat langsung ke daily ya, karena 4 hour-nya cuman konsolidasi nih. Secara daily dia internal structure dia bearish. Dia udah creating lower low di sini. Terus habis itu dia kena kapitulasi kemarin, akhirnya valid bikin lower low lagi, break of structure. Dan supply daily terakhirnya di sini secara internal. Terus untuk eksternalnya ini demand daily-nya itu masih di sini, masih jauh banget. Jadi expecting mungkin dia akan konsolidasi dulu di sini, baru habis itu dia nentuin dia mau pergerakannya itu kemana gitu. Ini lumayan banyak ya proyeksinya. Yang nggak boleh terjadi adalah dia nggak boleh closing di bawah demand daily ini. Karena kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini secara candle time frame daily, itu bakalan buruk banget ya. Dia jadinya mengonfirmasi bahwa supply weekly ini itu berhasil nge-reject pergerakannya Solana itu tetap bearish gitu. Di sini kan dia creating lower low nih. Terus dia udah nyampe ke supply weekly ini. Jadi sangat wajar kalau misalnya dia creating lower low lagi gitu. Dan kalau misalnya internal structure-nya sejalan, ya expecting dia bisa creating lower low lagi. Kecuali sentimen pasar itu benar-benar bagus dan akhirnya dia bisa breakout dari supply weekly ini gitu. Jadi karena biasnya itu mix, gue saranin kalian tetap hati-hati ya. Perlu hati-hati banget karena secara internal pun dia still bearish gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ada barang, boleh pertimbangkan untuk exit partial di area sini gitu. Kalau misalnya dia kasih harga segini, itu tempat yang lumayan bagus untuk mempertimbangkan kita exit pelan-pelan gitu. Di kisaran harga 220 ya, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk Solana. Terus kita langsung lanjut ke Penggu. Ini by the way kemarin ada yang request ya, Penggu bang. Gue ke-skip ya soal Penggu ini, jadi kita akan bahas sekarang. Kita bahas aja dari Binance. Kalau dari Binance dia pergerakannya kelihatannya nggak kemana-mana ya. Jadi kita bisa tandain area all time high-nya sama area demand di sini gitu. Ini area demand-nya. Terus abis itu kita lihat aja langsung dari pergerakan daily-nya. Dari daily ini lumayan buruk ya. Lumayan buruk kenapa? Gue bilang lumayan buruk karena demand daily-nya itu masih jauh banget gitu. Ini gue yakin kalau misalnya dia turun dari sini sampai sini, nah kan 54%. Hati-hati ya guys, ini meme coin. Kalau meme coin itu sering banget dia habis ngepump kencang gitu, terus habis itu dia slow bleeding ke bawah. Slow bleedingnya nggak tahu gitu sampai mana. Jadi karena dia juga habis ngepump nih dari Juni kemarin, ngepumpnya 400%-an gitu. Ini padahal dari sini loh. Kalau misalnya dari sini, ngepumpnya 900%. So menurut gua jangan agresif sih. Di meme coin itu jangan agresif, kita perlu lihat juga
dari time frame kecilnya. Kalau dari daily kan masih jauh banget nih. Masih jauh banget di sini demand daily-nya. Terus kalau misalnya kita lihat di sini, secara daily dia creating lower low terus nih. Di internal structure-nya dia creating lower low. Kayak di sini nih, dia creating low, lower high, lower low, lower high terus sampai sekarang gitu. Jadi be careful, secara internal structure pun dia still bearish ya. Dia still bearish. Terus ini adalah supply terakhirnya untuk internal structure. Untuk internal structure-nya supply daily-nya di sini kita lihat lagi ke 4 hour. Untuk 4 hour pun dia sama ya, dia creating lower low terus di sini. Apakah valid? Oke, ternyata belum valid ya, bisa dibilang dia fake out. Terus untuk supply-nya itu kurang lebih masih sama, letaknya sama supply daily ini. Jadi mungkin kita akan pakai 4 hour aja ya. Kita akan pakai 4 hour aja untuk jadi acuannya gitu. Dan untuk range tradingnya masih lumayan besar ya. Ini range trading kita nih. Kalau misalnya dibandingin sama Bitcoin, Penggu jauh lebih lemah. Jadi expecting kalau misalnya Bitcoinnya itu naik kenceng gitu ke atas, expecting Penggu nggak bakalan naik sekenceng itu gitu. Karena bisa dibilang dia masih tertekan ya. Secara internal structure pun dia masih tertekan gitu. Dari 1 hour kita lihat di sini. Oke, dari 1 hour dia bentar lagi nyampe ke area krusial nih. Secara time frame 1 hour di internal structure-nya ini adalah demand 1 hour-nya gitu. Apakah gue akan ambil tradingan ini? Menurut gue pribadi ini nggak layak sih. Nggak layak untuk di-consider gitu. Karena kenapa nggak layak untuk di-consider? Karena pertama, Penggu itu lebih lemah dibandingkan Bitcoin. Jadi saran gue lebih baik cari altcoins yang pergerakannya itu lebih kuat gitu dibandingkan sama Bitcoin. Karena kalau misalnya Bitcoinnya itu turun, itu altcoins yang lemah seperti ini, itu turunnya itu bakalan lebih jauh daripada Bitcoin. Coba kita lihat ya, misalnya Bitcoin. Bitcoin itu turunnya baru sampai sini doang gitu. Sedangkan Penggu itu turunnya udah sampai sini gitu. Jadi bisa dibilang secara kekuatan buyers itu Penggu itu buyersnya lemah gitu. Bahkan dari range trading ini kan ada garis tengah-tengahnya nih 50%. Bahkan dia belum mampu untuk breakout di atas 50% dari range trading ini gitu. Jadi begitu dia sampai ke harga premium, dia rejection lagi, sampai harga premium, rejection lagi gitu. Jadi be careful ya. Kalau misalnya kalian invest di sini, semoga kalian nggak all in. Karena kalau misalnya kalian all in, kalau misalnya dia mau retest ke demand daily ini pun masih sangat jauh ya, masih 50%-an gitu. Jangan sampai kalian all in di meme coin. Tapi kalau misalnya mau maksa nih, memanfaatkan pergerakannya Penggu, mungkin setupnya seperti ini. Tapi gue nggak saranin ya. Gue sama sekali nggak saranin, karena ya kayak tadi, pergerakannya Penggu itu lebih lemah dibandingin sama Bitcoin gitu. Kayak misalnya di sini kan dia creating lower low nih. Di sini valid creating lower low. Balik lagi secara internal dia bullish, tapi secara eksternal dia bearish gitu. Karena kan dia creating lower low semenjak di sini nih. Nah, di sini jadi lebih kelihatan ya. Walaupun di sini dia sempat bullish, ternyata dia fake out terus habis itu creating lower low gitu. Dia creating lower low dan supply terakhirnya di sini. Jadi bisa dibilang dia memang sebenarnya dia masih konsolidasi, tapi cenderung konsolidasinya itu mau bikin lower low lagi nih. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau trade di Penggu, mungkin cari setupnya itu short ya. Short bukan long. Mungkin kalau misalnya mau short bisa tunggu di area sini gitu, di internal structure-nya di sini. Jadi expecting dia bisa naik ke atas dulu kalau misalnya Bitcoin-nya naik. Terus kalau misalnya Bitcoin-nya koreksi, dia bakalan turun lebih jauh gitu. Kayak gitu. Mungkin akan lebih bagus kalau setupnya seperti ini. Kayak gitu ya. Lumayan nih, 5R. Kayak gitu ya untuk Penggu. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.